Ya, halo semuanya. Saya mau sharing selama sebulan ini saya udah full berpindah dari Windows user jadi Linux user, lebih tepatnya ke Ubuntu user versi 2004 LTS atau long term support. Jadi ada beberapa alasan yang mendorong kenapa saya akhirnya pindah ke Linux gitu ya. Pertama adalah karena ya kebetulan laptopnya rusak ya, jadi saya harus rebuild dari awal. Jadi ya kenapa enggak gitu. Selain itu karena di kerjaan saya yang dulu saya rely banget ke Office dan juga ke beberapa tools yang memang hanya ada di Windows seperti SSIS, SQL Server, Management Studio dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah nggak seperti itu lagi. Artinya saya bisa lebih bebas untuk memilih OS. Nah makanya akhirnya saya pindah ke Ubuntu karena memang ya walaupun base OS saya dulu adalah Windows tapi sering berinteraksi dengan server-server yang Linux gitu. Jadi ya sekalian aja untuk pindah. Untuk SSH lebih gampang dan lain sebagainya. Emang selama sebulan itu ada beberapa hal yang akan agak beda ya. Jadi ada beberapa hal yang pasti akan seolah-olah kayak hilang gitu. Contohnya untuk Office gitu. Office kan hanya ada di Windows ya. Kalau misalkan di Ubuntu nggak ada yang natively support. Jadi ya itulah yang sangat berbeda. Selain itu kalau misalkan mau ke Explorer ya kita tinggal Windows E. Tapi kalau misalkan di Ubuntu nggak. Tapi ya hal-hal yang semacam itu hal-hal minor yang kita bisa biasakan, kayak kita tinggal tambahkan menu untuk ke files, jadi ketika kita klik itu bisa langsung ke apa namanya ke folder gitu, ke apa namanya ke Explorer versi Linux gitu, jadi gampang lah. Nah itu paling hal-hal yang perlu dibiasakan. Nah tapi selama sebulan ini menurut saya worth it kalau misalkan kita mau langsung coba Linux pun bagi orang yang pertama kali pegang laptop gitu ya. Karena buat saya ketika saya berpindah ke Linux gitu dari awalnya Windows, ada banyak hal yang bisa saya dapatkan. Dulu di Windows saya pakai konfigurasi hard disk, satu SSD untuk sistem C dan juga satu ya SSD untuk sistem C dan satu hard disk untuk data dan sebagainya. Dan untuk sistem C-nya pun itu udah penuh gitu. Jadi paling hanya sisa sekitar 3 GB. Nah, tapi setelah saya coba untuk instalasi di Linux gitu ya, saya ganti OS saya menjadi Linux, bahkan hanya dengan satu SSD saya masih bisa survive gitu, bahkan untuk OS-nya, untuk kerjaan dan untuk data. Nah, saya coba contohkan di sini kalau misalkan dulu saya tinggal 3 GB. Nah, sekarang saya bahkan kelebihannya itu sampai sekarang bahkan hanya kepake sekitar 24 giga. Itu udah OS, sudah data dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan betapa hematnya ketika kita menggunakan Linux. Ini dalam kasus saya Ubuntu ya, terhadap penggunaan SSD gitu. Jadi saya masih punya 88 giga nih untuk nge-store data saya atau install aplikasi di sini. Jadi sangat lowong gitu. Ini salah satu hal yang saya amati ya ketika sudah 1 bulan pindah ke Linux. Nah, selain itu, selain dari sisi hard disk usage atau storage usage, saya juga mengamati bahwa kalau misalkan di Linux itu lebih low usage sebenarnya ke memori, karena di Windows kita punya banyak service yang kita nggak pernah tahu sebenarnya service itu untuk apa gitu ya, dan ada update itu di store di mana, kapan di downloadnya dan lain sebagainya. Nah tapi di sini service-service itu bisa di manage dengan mudah gitu, dan ya kalau misalnya kita nggak jalanin service itu ya apa kita bisa stop dengan mudah di Linux. Oke. Dan kalau misalkan dilihat di sini untuk si memori saya pakai 8 giga gitu ya. Nah, dia kepakainya hanya 1,8 giga gitu. Jadi kurang dari 2 giga ini dalam ini ya, dalam case saya belum buka Chrome. Nanti kita akan coba kalau misalkan kita buka Chrome kayak gini, saya pakai Chromium dan juga Firefox ada dua gitu. Jadi bisa dilihat. Oke. Nah, di sini jadi berapa nih tadi? Sekarang usage-nya jadi 2,4 giga. Oke, untuk buka Chromium aja, untuk buka Chromium. Dan kalau misalkan kita coba buka ke GitHub, kita dapat berapa nih? Oke, ya 2,4 giga tetap gitu. Jadi emang menurut saya sih untuk resource usage-nya itu lebih kecil dibanding kita pakai Windows. Makanya sangat worth it dari sisi hard disk, dari sisi apa namanya, dari sisi CPU usage itu worth it. Nah, hal lain yang menurut saya juga worth it adalah kalau misalkan saya mau install sesuatu atau saya mau SSH ke server saya gitu ya yang ada di cloud provider tertentu, saya nggak perlu repot-repot buka putih, tinggal saya SSH aja, SSH terus
saya taruh username apa dan juga IP-nya berapa atau hostname-nya atau domainnya kemana gitu. Jadi sangat mudah gitu untuk kerjaan-kerjaan yang memang berinteraksi langsung sama saya. Nah, kalau misalkan kita perlu conference seperti apa? Nah, conference Zoom saya udah coba aman-aman aja, jadi jalan smooth. Terus untuk Google Meet juga smooth karena Chromium kan basisnya web ya untuk yang Google Meet. Nah, itu juga smooth-smooth aja. Jadi hal-hal seperti itu aman lah. Juga ini ada yang untuk Visual Studio gitu, untuk developing sesuatu, untuk scripting Python dan lain sebagainya. Itu juga aman. Jadi nggak ada masalah sih kalau misalkan buat sekarang gitu. Jadi untuk scripting pun juga aman. Oke. Nah, yang lain lagi itu untuk streaming seperti ini ya, untuk bikin video. Di Windows saya pakai OBS dan di sini saya juga masih pakai OBS. Artinya apa yang running di Windows mostly juga masih running di Linux itu di Ubuntu. Selama yang bukan emang produk originalnya Windows kayak yang Office dan lain sebagainya. Jadi so far saya merasa bahwa 1 bulan dengan Linux full tanpa Windows itu sangat oke. Toh kalau misalkan saya perlu remote desktop ke server Windows, saya tinggal pakai Remina, itu udah ada di sini, jadi nggak ada masalah lah untuk hal-hal seperti itu. Mungkin ya tadi ya, kalau misalkan kita sangat rely on Office, ya itu bakal akan sedikit terasa kehilangan. Tapi so far so good, jadi ya kayak gitu. Itu 1 bulan saya ketika pakai Linux, dan menurut saya keputusan yang tepat untuk pindah ke Linux karena saya jadi hemat hard disk, semua data bisa langsung taruh di SSD, akses jadi lebih cepat, resource usage juga lebih rendah. Jadi nggak ada masalah. Dan ya kalau misalkan ada yang masih ragu buat pindah ke Linux dan perlu diskusi, silahkan tulis di komentar. Dan kalau misalkan ada yang punya pengalaman lain yang menarik setelah pindah ke Linux, ya juga tuliskan di komentar. Yang jelas dengan pindah ke Linux, pindah ke open source, kita nggak perlu bayar license lagi. Oke, segitu dulu untuk cerita saya kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.